Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan untuk mempresentasikan modul Kasbang ya. Lanjutan dari presentasi atas modul buku besar. Oke, kita klik ini. Sandi, akun. Nah, ini modul buku besar dan Kasbang. Nah, sebelum saya melanjut ke Kasbang, saya mau menambah transaksi memorial dulu ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini mau saya tambah dulu ya. Karena kita lihat ini sudah ada satu menu penjualan, ini ada penyusutan, ini saya mau coba lagi ini tambah lagi penjualan ya, penjualannya 2 kali misalnya ya. Saya tambah nomor baru, tanggal sama, nomor baru ya, kemudian ini slash, enter, cari piutang atau enter aja. Nah, cari piutang usaha ya, oke. Enter, enter, dia minta sub, slash, enter, ke PT ini lagi misalnya, Cakra Buana, enter, kemudian kita ketik lagi penjualan, enter, debit, misalnya angkanya sekarang 15 juta, 23, enter, simpan, gitu ya. Oke, tambah, jadi ini baru ada debitnya, tambah kreditnya. Oke, ini kita hapus, kita slash, enter, penjualan itu kepala 4, 4101, enter, nah ini penjualan, enter, dia lompat subnya, keterangannya tetap sama. Di sini kita kasih kredit ya, kredit ini, enter, simpan. Nah, itu jurnal penjualan ya. Jadi kita cek cetak jurnal. Nah, ini ya jurnal penjualan. Nah, oke. Saya mau tambah satu lagi, yaitu jurnal hutang ya, jurnal hutang. Nomor baru, enter. Nomor baru ya. Nah, sekarang hutang. Nah, slash, ketik di sini hutang, cari hutang, hutang usaha, oke. Subnya, misalnya pembelian, ini komposan aja ya, oke. Pembelian barang. Oke, kita enter. Karena utang jadi kredit. Misalnya utangnya 9 juta. 23. Enter. Simpan. Nah, utangnya tertulis. Udah muncul. Sekarang kita tambah pembeliannya. Tambah. Oke, kita slash. Kita cari harga pokok ya. Harga pokok. Pokok. Kita beli karena ini pokok. Enter, dia lewat, enter, debit, enter, simpan. Nah, itu pembeliannya ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan inventory system, maka transaksi penjualan langsung ke penjualan, transaksi pembelian langsung ke harga pokok. Ini cara gampang ya, cara praktis kalau kita tidak memiliki inventory system. Oke ya, jadi ada transaksi ini. Ini adalah penjualan, ini penjualan, ini penyusutan, ini penjualan, ini pembelian, ini lain-lain modal ya. Jadi itu penambahan transaksi yang nanti ada hubungannya dengan transaksi di kas dan di bank. Oke. Seperti yang saya katakan bahwa ini semua belum berpengaruh ke sini ya, masih kosong, ini masih kosong. Nah, ini masih belum ada angkanya. Oke. Sekarang kita masuk ke kas bank. Nah, pilih ini Sandi 111, enter. Nah, kita lihat ini data induk. Nah, ini ada namanya pengaturan nomor bukti ya. Jadi ini diatur, misalnya kas bank nanti buktinya awalnya nomor ini ya, keluarnya ini bisa diatur atau bisa kosong nih ya, nggak apa-apa, kosong juga boleh. Cuman kalau kosong nanti semua kas bank ini kodenya jadi sama ya. Kan kalau kita mau membedakan ya ini
Kita kasih kode ini, kita ubah ya, ini mau apa, debitnya, kreditnya, kita simpan. Itu kalau mau ngerubah ya. Kalau kita mau ganti kode ini bebas. Misalnya ini saya nggak mau 1 ya. Saya mau ubah sama K, ini K aja lah. K. Enter. Ini juga K. Simpan. Nah, jadi nanti nomor bukti kas bank itu awalnya KD untuk kas kecil, KK untuk kas kecil keluar ya. Oke. Saya coba yang ini, dia akan membuat otomatis. Oke. Kita keluar. Mencatat transaksi kas bank begini. Kita klik ini, mencatat. Nah, kita pilih kas bank yang mana yang akan kita input ya. Jadi ini adalah cat pokon yang kita bikin di buku besar. Tapi yang kita beri tanda KB ya. Jadi artinya selain dia sebagai buku besar, dengan memberi tanda KB maka dia akan berfungsi sebagai buku kas bank harian ya. Jadi sebagai buku kas bank harian. Nah, ini kita pilih ini contoh ini ya. Oke, nomor baru, enter. Kita mau bikin penerimaan. Oke. Penerimaan dari siapa misalnya? Tadi saya lupa, kita biarkan aja dulu dari nasabah gitu ya, nasabah. Jadi kita edit. Penerimaan piutang, penerimaan piutang. Nah, gitu ya. Enter. Slash, enter. Piutang. Nah, ini piutang usaha. Oke. Dari siapa? Kita klik slash lagi, enter. Dari sini nih, Cakra Buana. Oke. Nah, ini kita copy. Cakra Buana ini kita copy. Kita ganti ini ya. Bisa diganti, bisa nggak, biarin aja begitu ya, karena ini toh sudah ada namanya. Oke, nggak usah diganti lah ya. Kita enter. Ini kalau perhatikan ya, begitu kita enter lagi, di sini muncul nih, di sini muncul nomor kwitansi yang timbul dari piutang. Kita enter aja dulu. Nah, dia terbuka. Kita klik. Nah, itu ada 2 tuh. Ya. Kita pernah melakukan penjualan kepada Cakra Buana itu 2 kali 2 invoice. Ini nomor invoice-nya ya. Boleh dibikin waktu input, bisa diedit. Tadi karena kita nggak edit, dia membentuk sendiri. Nah, jadi kita mau pilih mau bayar yang mana. Misalnya saya mau bayar yang pertama, enter. Enter ya. Nah, itu 10.000 ya, 10 juta. Enter. Simpan. Nah, itu cara melakukan input pembayaran piutang ya. Nah, kalau misalnya saya masih mau melunasin dua-duanya ya, tambah, masih penerimaan, enter aja, enter terus, enter lagi, sampai ininya terbuka. Nah, ini kita buka. Ya, yang 10-nya udah hilang. Kenapa udah hilang? Kan udah kita tarik, udah kita bayar. Jadi tinggal yang 15. Nah, ini kalau kita enter, ini kan 15. Ternyata yang ini mau saya bayar 5 juta aja. Ya udah, gini. Simpan. Nah, itu ya. Jadi kita membayar piutang kepada nasabah PT Cakra Buana, Sangga Buana, sebesar 10 juta dan 15 juta. Sehingga kalau kita cetak bukti, nah ini nomor buktinya ya. Jadi setelah kita input bisa cetak nomor bukti. Oke. Itu untuk input penerimaan. Kalau saya sekarang menginput pengeluaran. Pengeluaran ya, misalnya rekening yang sama, nomor baru, tanggalnya masih sama. Pengeluaran. Nah, ini. Pada kreditur ya, kreditur. Nah, gitu. Pelunasan hutang. Enter. Nah. Les, enter. Cari 210 ya. Ini hutang. Nah, hitung usaha tuh. Oke. Kepada siapa? Tadi ke sini kalau nggak salah. Oke. Enter. Nah, dia akan menunjukkan invoice-nya. Nah, ini ya. Ini terbuka nih invoice-nya. Nah, coba. Tuh. Yang tadi 9 juta ya. Ini tinggal enter aja. Enter 9 juta bisa dibayar lunas semua. Enter, simpan. Nah, itu untuk pengeluaran ya.
Ini kita cetak bukti. Nah, tuh ya. Jadi udah dua ya, transaksi penerimaan, kemudian transaksi pelunasan utang ya. Oke, saya contohkan lagi. Misalnya masih tentang yang sana nomor baru, tapi sekarang saya membayar biaya ya. Enter pengeluaran kepada karyawan. Karyawan. Bayar gaji, bayar gaji. Slash enter, cari di sini ya, gaji. Enter. Nah, itu gaji pemasaran, gaji yang ini aja ya. Oke, enter. Enter, enter, enter. Misalnya 7 juta. Enter, simpan. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan ya, kalau dia tidak ada sub, subnya kosong. Ya. Saya lihat semua nih, semua tanggal. Oke ya. Ini ada sub, nih ada sub ya. Ini tidak ada sub. Yang ini ada sub ya. Jadi dia memilih sendiri. Jika ada sub dia otomatis nyari. Kalau nggak ada nggak dia langsung loncat ya. Jadi begitu cara kita nginput penerimaan dan pengeluaran untuk kas bank. Satu lagi contoh, satu lagi nomor baru. Enter penerimaan misalnya hutang dari bank. Hutang ya, kita minjem duit misalnya hutang. Slash enter hutang bank, hutang. Ada nggak hutang bank? Oh salah ya di sini ya. Hutang. Nah, hutang bank nih, misalnya hutang ke BCA. Nah, ya. Enter. Enter. Misalnya hutang 25 juta. 223, enter. Simpan. Nah, tuh ya. Ada beberapa tuh saya kasih contoh. Ini kalau kita melihat hasilnya cetak ini. Oh ya, ini jadi tanggal kebetulan ini tanggal 18 ya. Tanggalnya sama, kita bikin. Ini baru terima pelunasan utang, ini bayar gaji, penerimaan piutang, ini penerimaan utang bank ya. Nah, misalnya redaksinya mau saya ganti nih, apa? Ini kayaknya kurang enak nih. Ini utang ubah ya. Kalau ini mau diganti tuh ubah, dia langsung ke atas. Ini posnya adalah penerimaan, enter, hutang dari BCA, misalnya diperjelas ya, dari BCA, enter, simpan ya. Nah, gitu kalau mau ngerubah ya. Simpanan gagal nih, kenapa nih? Nah, biasanya oh enggak gagal. Dia berhasil. Coba kita ulang. Hutang dari BCA. Simpan. Nah, berhasil ya. Jadi kalau misalnya ada kata gagal itu biasanya diulang aja nggak apa-apa. Dia tidak rusak ya. Jadi kalau gagal itu mungkin dia ada salah nulis ya atau ada apa, dia menolak. Nah, kalau ditolak berarti datanya nggak berubah. Sehingga kita bisa ulang ya. Oke. Begitu cara nginput kas bank. Kalau misalnya saya contoh sekarang nggak mau nginput ini nih, kas besar ya, pilih dulu sini. Nomor baru, enter. Misalnya kas besar terima, misalnya dari bank. Ini apa? Pengisian kas. Nah, ini ya. Kita pilih misalnya. Nah, dia harus lewat rekening antara ya. Jadi kalau misalnya kita terima uang dari bank, dia tidak bisa, misalnya kita debit bank, ada kas, debit, kas, kredit bank, dia nggak mau ya. Harus lewat rekening antara. Jadi antar kas bank itu nggak bisa langsung. Jadi harus rekening antara ya. Pakai ini ya, ini ya. Oke, kita misalnya isi 2 juta. Nah, ini ya. 2 juta. Nah, gitu. Jadi pengisian kasnya tidak bisa narik langsung dari BCA, nggak mau dia. Jadi harus stepnya adalah terima dulu lewat rekening antara. Baru nanti di bank ini keluar lagi, keluar ke kas ya. Dari sini kita klik nomor baru, enter, pengeluaran, mengisi kas,
mengisi kas besar, bayarkan kepada kas ya, mengisi kas operasional. Nah, perkiraannya perkiraan yang sama ya, rekening antara. Jadi nggak bisa dia bank langsung keluar ke kas, nggak bisa ya lewat ini. 2 kali input, ya nggak apa-apa. Kalau memang kaidahnya begitu, kita harus ikut. Nanti malah berantakan. Oke, 2 juta. Oke, simpan. Nah, gitu ya. Jadi di banknya keluar, nih kita cetak. Di banknya ini keluar, ya, keluar bukti pengeluaran. Nanti di kas besarnya ini menjadi bukti penerimaan, gitu ya. Oke. Coba kita cetak buku harian. Ini adalah buku harian kas besar. Yang ini adalah buku harian bank ya, gitu. Ya, gitu cara nginput kas bank itu sangat mudah ya. Jadi tidak ada jurnal ya. Jadi di kas bank ini tidak ada jurnal. Kita hanya nginput, pilih penerimaan atau pengeluaran. Nah, jurnalnya itu nanti yang bikin adalah sistem ya. Logika yang dipakai begini, contoh. Ini adalah transaksi pelunasan utang. Jadi kalau ditinjau dari bank itu keluar ya. Berarti kalau banknya keluar itu berarti banknya kredit. Nah, ini rekening lawan ini debit. Jadi nanti akan terbentuk jurnal otomatis. Debitnya utang, kreditnya bank. Itu yang dibikin sistem ya. Jadi bukan oleh operator. Operator tidak menyebut debit ini, kredit ini. Operator hanya memilih penerimaan atau pengeluaran. Dalam suatu perusahaan, ini transaksi kas bank ini mungkin 80% ya. Jadi modul kas bank ini sangat aktif ya, di dalam perusahaan ya. Jadi apalagi perusahaan-perusahaan jasa yang transaksinya lebih banyak, kas bank ini sangat berguna. Jadi mudah ya, sangat mudah, jadi cepat, mudah, dan akurasinya tinggi ya. Jadi kenapa tinggi? Karena yang jurnal itu bukan operator, tapi yang sistem ya. Oke, jadi ini cara input tadi udah cukup jelas. Sekarang saya keluar ya, keluar. Oke, selanjutnya kita lihat ini buku harian kas bank. Kalau di sini itu ada menu cetak semua. Nah ini ya tuh. Ini yang dari kas besar, ini yang tadi dari bank ya. Jadi kalau ini bedanya cuman ini untuk input ya, ini untuk input. Ini bisa tambah ubah. Kalau yang di sini ini hanya untuk lihat, ini untuk menampilkan saja ya. Ini nampilkan saja, tidak ada tambah ubah, tapi bisa cetak semua buku harian. Nah, tuh gitu ya. Dan ini kalau nggak salah ada cetak rekap ya. Nah, tuh ya ada rekapnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke posting di buku besar. Oke, kita lanjut posting di buku besar. Jadi ini laporan keuangan masih kosong. Oke, masih kosong. Jadi untuk menghasilkan laporan keuangan itu kita lewat satu proses ini, proses transaksi yes. Nah, pertama dia akan transaksi kas bank dulu ya. Oke, lanjut. Nah, selesai baru transaksi buku besar, lanjut. Nah, udah selesai. Nah, ini laporannya langsung muncul. Oh ya, kelihatan ya, langsung jadi. Oke, ini seimbang. Nah, kita lihat rugi labanya ada nggak? Rugi laba kita lihat. Oh, ada ya. Ini penjualan tadi 2 kali, terus ini harga beli ya, terus ada biaya administrasi. Kemudian nah tuh ya 7,5 juta ya. Jadi udah ada rugi labanya. Sekarang kita coba lihat arus kas. Arus kas ada nggak? Karena kita nginput di kas bank, arus kasnya muncul. Kalau enggak itu dia nggak ada. Nah, tuh ya. Jadi arus kasnya ada. Oke. Kita lihat lagi sekarang rincian neraca. Rincian neraca kita pilih ini. Kita pilih 0 tidak dicetak. Nah, ini dia rincian neraca ya. Jadi bisa kelihatan ya. Ya, subnya juga bisa tadi. Subnya ini juga bisa. Nah, tuh piutang kepada siapa, utang kepada siapa ya. Jadi sub neraca juga bisa di print.
Sekarang kita lihat buku besar. Nah, buku besar ini penting. Buku besar kita lihat ya, enter. Nah, saya mau ngeprint dari sini misalnya, pas ini. Atau piutang aja, saya mau ngeprint piutang aja, pilihnya piutang aja ya. Oke, ini cetak dengan sub semua. Nah, nih. Lanjut. Nah, tuh ya. Ini piutang tadi ya, kita jual ya, jual nih di sini. Ini terima piutang. Karena tanggal sama jadi penerimanya di atas. Kalau harusnya tanggalnya lain. Jadi ini sisa 10 juta ya. Jadi karena yang 10 udah lunas ini, terus yang 15 baru dibayar 5, tinggal 10 ya. Jadi buku 1 begitu. Kalau mau dilihat semua ya berarti ini milihnya biasanya gini. Ini kita hitung 11. Jadi dari awal ya, kalau mau semua itu dari awal. Nih, dari awal. Nah, ini paling tinggi nih ya. Cetak. Nah, ini sampai dengannya 81. 81 itu pajak. Kita pilih ini lanjut ya. Oh, jadi semua nih itu. Semua transaksi ada buku besarnya ya. Oke. Ini jelas sangat membantu ya. Jadi buku besar ini untuk melihat detail. Jadi buku transaksi isinya detail jadi transaksi ya. Oke. Jadi nyambung ya, kita nginput di kas bank. Nah ini sedikit saya mau kasih tambahan lagi untuk membedakan mana dari kas bank, mana dari ini. Saya pilih ini ya, ini saya pilih cetak, saya pilih 810 8101 semua, enter. Nah, perhatikan kalau tulisannya kasa itu berarti transaksinya berasal dari kas bank. Kalau sumbernya ini memo, nah memo ini berarti dari memorial ya. Kita hanya menggunakan 2 modul, kas bank dan memorial. Cukup 2 modul tapi bisa mengerjakan accounting secara utuh. Karena umumnya itu yang paling banyak transaksi di kas bank. Kalau yang di memorial ya untuk hal-hal yang penting saja ya, untuk hal-hal penting baru. Apalagi kalau perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan dagang ya tentu ada inventory system, nah ini lebih rumit, jadi tidak saya tampilkan. Oke, jelas ya. Jadi itu cara untuk melakukan pengoperasian kas bank. Kalau misalnya tadi ini mau ada yang mau saya koreksi, kita kembalikan lagi nih, kita balikin. Balik lagi, maka ini kosong. Nah, kosong ya, gitu. Nah, terus lagi pula ini ya. Nah, ini tadi kita contohkan lagi. Ini ada transaksi bulan 12. Saya contohin satu transaksi Januari ya, nomor baru, tapi Januari 15 Januari tahun 2023. Oke. Saya contohin satu, misalnya piutang, kita jualan lagi piutang usaha kepada siapa, enter. Masih Sangga Buana, misalnya penjualan, enter, debit, misalnya 5 juta, enter, simpan. Tambah di sininya rekening penjualan, slash, enter, kepala 4, enter, nah penjualan barang, enter aja, terus ini kredit, enter, simpan. Nah itu ya. Jadi sekarang perhatikan, ada bulan 12, ada bulan 1. Jadi kalau waktu saya posting di sini, maka yang terbawa hanya bulan 12 ya. Jadi dia sensor sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Yang ini, nah dia tertinggal ya. Jadi walaupun kita input transaksi itu misalnya sampai 3 bulan sekaligus, pada waktu posting dia milih per bulan ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau ini nanti mau diposting ya ini mesti ganti bulan. Nah, ini ganti bulan. Tuh. Jadi kalau ini saya close, saya lanjutkan, maka transaksi bulan Desember itu akan ditutup. Dipindahkan ke file transaksi bulan lalu, dan file bulan sekarang dia membentuk saldo awal otomatis ya. Jadi close itu artinya file bulan sekarang ditutup, disimpan di tabel bulan lalu, kemudian tabel yang aktif itu dibentuk saldo awal. Jadi dipindahin saldo awalnya ya. Itu caranya, tinggal ini lanjut ya, lanjutkan gini udah langsung jadi ya. Nih saya lanjut gitu. Nah, udah.
Nih kalau kita lihat sekarang, ini racanya udah bulan 3 nih, tuh. Ya. Ini terbentuknya saldo awal semua nih, ya. Ini saldo awal. Kalau kita buka buku besar, ini isinya cuma saldo awal. Buku besar ya. Nanti dari kas kecil ini saya pilih ini, ya. Cetak misalnya sampai 81. Lanjut dengan ini. Nah, itu isinya saldo awal semua ya. Nah, yang bulan lalu gimana cara melihatnya? Nah, yang bulan lalu sekarang jadi di sini dia nih bulan lalu mau lihat neraca tahun 2022 enter bulan 12 tax control tuh ada dia tetap ya nih 31 bulan 12 jadi dia menjadi file bulan lalu ya begitu juga buku besarnya jadi di sini bulan lalu buku besar tahun 2022 enter bulan 12 cetak. Ini kita pilih dulu ini. Pilih ini. Cetak. Ini kita ambil 810. Mau bulanan, mau tahunan bisa. Saya ambil bulanan aja. Atau tahunan bisa ya. Inilah ini dulu. Nah, itu dia. Ya. Jadi tetap tampil tapi sudah di bulan lalu ya. Oke. Saya kira ini cukup jelas ya penjelasan saya tentang modul Kasbank yang terintegrasi dengan modul buku besar ya. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Ini saya keluar. Sekian. Terima kasih.